Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Endah Kurnia Yuningsi, SSI MPPIS, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 1, di mana kami akan menjelaskan mengenai konsep manusia dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Kemudian, untuk anggota dari kelompok 1 ini beranggotakan Noval Mulyadapa, kemudian Novi Nuraini, Nur Ajija Ismawati, Suci Lestari, dan juga Yanto. Untuk subbab yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai proses penciptaan manusia, kemudian tujuan dari penciptaan manusia, kemudian term manusia dalam Al-Quran, kemudian potensi manusia. Nah, untuk pendahuluan, filsafat merupakan ilmu yang mengenai pemikiran yang sudah ada sejak dahulu. Jika membahas mengenai filsafat, maka pandangan kita akan menuju kepada zaman Yunani kuno. Filsafat dapat juga diartikan sebagai suatu pendirian hidup secara individu dan dapat juga dikatakan sebagai suatu pandangan atau pendapat masyarakat. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manusia memiliki arti sebagai makhluk yang memiliki budi pekerti dan dapat mempengaruhi makhluk lain. Sedangkan arti kata insan merupakan orang atau manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang telah Tuhan ciptakan di bumi ini dengan diberikan suatu pembeda dari makhluk lain, di mana manusia itu diberikan akal pikiran. Kemudian rumusan masalah pada pembuatan makalah ini yaitu bagaimana proses penciptaan manusia, yang kedua itu apa tujuan dari penciptaan manusia, yang ketiga itu bagaimana term manusia dalam Al-Quran, yang keempat itu apa potensi manusia. Dari selanjutnya ada proses penciptaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Seorang makhluk yang diinformasikan oleh kebanyakan kitab suci sebagai satu-satunya makhluk yang dihormati dan dimuliakan. Menurut Pido tahun 2017. Manusia juga merupakan makhluk yang kompleks, terdiri dari jiwa, raga, dan ruh. Perkembangannya bermula sejak dalam rahim ibu ketika bertemunya sperma ayah dengan sel telur ibu. Kemudian berkembang mengikuti pertumbuhannya yang pada akhirnya membentuk wujud bayi manusia. Nah, di dalam ayat Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan asal mulanya penciptaan manusia. Di antaranya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air, Quran surat Al-Furqan ayat 54. Dalam ayat lain disebutkan pula bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, Quran surat Al-An'am ayat 2, dengan beragam tanah seperti tin, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, tanah liat kering dari lumpur hitam, Quran surat Al-Hajj ayat 26, dan tanah kering seperti tembikar dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14. Kemudian, generasi setelah Nabi Adam, proses penciptaannya melalui reproduksi sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Kemudian disempurnakan dengan peniupan ruh Quran surat Al-Shod ayat 72 dan pada akhirnya menjadi manusia terbaik dengan penciptaannya yang sempurna Quran surat At-Tin ayat 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan manusia dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga bumi ini dari kerusakan-kerusakan dan kemakmuran bumi. Amanah itu semua tidak untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi tentunya akan memberikan manfaat yang amat luar biasa untuk manusia di kehidupan sehari-harinya. Manusia pula memiliki tujuan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah menciptakan manusia ke muka bumi ini dan Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Di dalam Al-Qur'an pula sudah banyak dalil yang menerangkan mengenai penciptaan manusia serta tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa istilah lain dari manusia tetapi sebutan itu tidak mengurangi ataupun merubah arti dari eksistensi manusia itu sendiri seperti al-insan, An-Nas, Al-Ins, Al-Unas, dan Bani Adam. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, yaitu mengenai materi yang selanjutnya atau sub materi yang selanjutnya, yaitu term manusia di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran terdapat istilah atau yang kita kenal dengan term yang digunakan untuk menggambarkan manusia. Nah, berikut ada beberapa term yang digunakan
dalam Al-Quran untuk menunjukkan pada manusia. Yang pertama ada insan. Nah, kata insan ini secara harfiah berarti manusia. Nah, di dalam Al-Quran kata ini digunakan secara umum untuk menunjukkan atau merujuk pada manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak, akal, dan tanggung jawab moral. Nah, yang selanjutnya ada kata basir. Nah, kata basir ini berarti makhluk yang memiliki penglihatan dan atau kemampuan untuk melihat. Nah, dalam Al-Quran istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada manusia sebagai makhluk yang diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada kata Abdullah. Abdullah berarti hamba Allah atau hambanya. Di dalam Al-Quran istilah ini digunakan untuk merujuk pada manusia sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab untuk beribadah atau menyembah kepadanya. Nah, yang selanjutnya ada khalifah. Khalifah ini berarti wakil atau pengelola. Di dalam Al-Quran istilah ini digunakan untuk merujuk pada manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat alam semesta ini. Nah, yang selanjutnya yaitu Bani Adam. Nah, Bani Adam ini berarti anak-anak Adam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Dalam tradisi Islam, istilah ini digunakan merujuk pada manusia yang mencapai tingkat kesempurnaan spiritual dan moral yang tinggi melalui kepatuhan kepada Allah dan akhlak mulia. Nah, yang selanjutnya itu Dikrullah berarti mengingat Allah. Dalam Al-Quran istilah ini digunakan untuk merujuk pada manusia yang mengingat Allah, beribadahnya kepadanya dan memperhatikannya dalam setiap aspek kehidupan. Nah, selanjutnya ada An-Nas. Berdasarkan hasil penelusuran Al-Mujam, kata An-Nas disebutkan oleh Al-Quran sebanyak 240 kali dalam beragam ayat dan surah. Al-Annas menunjukkan kepada eksistensi manusia sebagai makhluk secara totalitas dengan melihat status keimanan atau tidaknya. Selanjutnya yang terakhir ada basar. Nah, basar ini dipahami dalam arti bersentuhan kulit antara lawan jenis sehingga dinamakan al-mulamasah, mengingat manusia memiliki sifat psikologi dan biologis yang terbatas, mulai dari makan, minum, hubungan seks, aman, ingin sejahtera, bahagia, dan lainnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi yang selanjutnya itu potensi manusia. Nah, jadi dalam perspektif Islam, manusia itu memiliki potensi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, potensi ini tuh mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, ada beberapa potensi manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama kan tadi intelektual. Intelektual itu manusia diberi akal kan sebagai potensi intelektual yang luar biasa. Nah, di sini tuh ada potensi internal dan eksternal. Potensi internal ini yang pertama itu ada jiwa fitiah. Nah, jiwa fitiah ini tuh ada di Al-Quran surat Ar-Rum yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kesucian sebagai anugerah kepada umat manusia agar terus diterima dan dilindungi oleh umat manusia. Nah, yang kedua itu ada potensi ruhiyah. Nah, potensi ruhiyah ini yaitu potensi yang dirasakan dalam hati seorang muslim untuk membedakan dan memilih antara jalan yang hak dan yang batil. Jalan yang menuju ketakwaan dan jalan yang menuju kedurhakaan itu merupakan corak wacana yang mendasar. Setiap manusia memiliki potensi ini dalam dirinya. Lalu yang selanjutnya itu potensi jasmani. Nah, potensi jasmani ini merupakan modus mendasar yang didasarkan pada kemampuan tubuh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dia membentuk rupamu, dibaguskannya rupamu, dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Nah, jadi potensi jasmaniah ini merupakan bastah fil kholqi. Jadi dan harus mendukung dan terbentuknya kepribadian manusia sejati yang tetap berlandaskan zikir dan fikir. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada potensi eksternal. Potensi eksternal ini yang pertama itu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh merujuk pada nikmat rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu dan bagikan kepada seluruh ciptaan, terutama kepada manusia yang hadir baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang selanjutnya ada potensi alam. Potensi alam ini jadi alam semesta adalah potensi eksternal kedua untuk membantu umat manusia menjalankan fungsinya.
Terus yang ketiga itu yang terakhir ada potensi lingkungan hidup. Nah, potensi lingkungan hidup ini jadi karena kan mengingat degradasi lingkungan didorong oleh ajaran Islam, maka kedudukan hukum pada saat itu terbagi atas kategori wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, sebagai titik awal penetapan hukum ini berdasarkan pertimbangan maslahat pada landasan teori, landasan operasional, metode langkah-langkah, instrumen analisis, serta penetapan putusan hukum sebagai hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu, potensi manusia itu kan dapat diklasifikasikan kepada potensi jasmani dan potensi rohani. Berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan di atas, beberapa ahli filsafat pendidikan menguraikan potensi rohani manusia ke dalam beberapa bagian. Sebagaimana pendapat Barmawi Umari yang menyatakan bahwa potensi rohani manusia itu terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu roh, qalb, nafs, dan akal. Nah, terus potensi-potensi yang diberikan kepada manusia itu pada dasarnya merupakan petunjuk hidayah Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasi dengan hakikat penciptaannya. Nah, sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Qutb juga berpendapat bahwa Islam itu melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikit pun dari segi jasmani maupun segi rohani. Untuk kesimpulannya didapatkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran, sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia itu karena akal dan perasaan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada pencipta. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.